Dihujat-hujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini saya sampaikan, saya akan lawan. Dan karena itulah saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Dan saya membela beliau. Saya jenderal, bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Jokowi hanyalah anak si tukang kayu yang tidak kebetulan menjadi pemimpin lintas wilayah di Indonesia. Sebagai anak tukang kayu yang dulu hidup di kolong jembatan, Jokowi tidak sombong atau membusungkan dada apalagi mencari-cari musuh. Dia adalah sosok yang rendah hati, tidak munafik, low profile dan tegas dalam sikap kebijakannya. Kepemimpinan Jokowi pada umumnya disanjung-sanjung, dipuji dari rakyat biasa hingga konglomerat dan tokoh lintas agama. Fisiknya tampak ramping dan tidak buncit dan gesit dalam membangun, bahkan rajin ke pelosok, tidak sekedar kunjungan biasa, walau saja masih banyak terdapat sindiran dan kritikan keras dari kelompok oposisi. Seni berpolitik memang harus ada oposisi yang membangun, bukan oposisi yang menjilat hingga lupa rasa lidah lalu muntah, lupa diri kemudian mencari-cari silsilah politik. Walau terlihat ramping tapi otaknya tidak kurus. Nutrisi dari sang istri membuat otak dan mata hatinya tidak buta membaca bola politik para penjilat yang menjual namanya untuk kepentingan politik kelompok kecil. Sering Jokowi mau dijebak oleh kelompok oposisi penjilat, namun nutrisi berkalori besar yang rajin disuntik istri membuatnya ia tak mudah jatuh. Misalnya kisruh soal ujian nasional, Jokowi mendeteksi ada skenario jebakan yang sedang dimainkan oleh lawan politiknya jelang pemilu yang didukung kelompok intelijen. Ataupun soal skenario dalam cerita Bipang Ambawang yang menuai pro dan kontra di tanah air yang berupaya menjebak Jokowi. Presiden Jokowi ibarat dewa, ibarat Tuhan yang diagung-agungkan walau dia hanya anak si tukang kayu yang miskin. Sesungguhnya ia bukan Tuhan, namun dalam momen pemilu atau pesta politik menyebut nama Jokowi ibarat berdoa kepada Tuhan yang dikabulkan. Apa mungkin karena kurus dan ramping sehingga daya pikatnya ibarat magnet yang menarik suara. Mereka-mereka yang hendak maju mencalonkan diri, rajin sekali memanggungkan Jokowi padahal karakter mereka korup atau jauh dari Jokowi. Lalu untuk apa menganggungkan Jokowi kemudian menjatuhkannya? Untuk apa kemarin menginjak-injak Jokowi tapi sekarang kejar-kejar Jokowi? Mau jadi penjilat atau mau dijilat silsilah politik? Momen ini memang lagi tren dengan istilah silsilah politik yang dimainkan oleh kelompok pemburu Jokowi jelang pemilu. Kelompok ini memiliki banyak misi yang tengah mereka hadapi seperti kepentingan kecil untuk mencapai misi besar. Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh tanah air yang memuji kepemimpinan Jokowi setelah masuk dalam barisan kabinet kerja walau sebelumnya menjadi lawan dalam pemilu. Saya puji Jokowi karena nyata saya lihat bukan mengagung-agungkannya karena kepercayaan jabatan yang diberikan. Dan saya bukan penjilat yang mencari cuan dalam mega proyek untuk masa depan pemilu. Kalau penjilat itu beda ceritanya, yang manis bicara di depan tapi di belakang menusuk dan membunuh. Setelah kalah lalu mulai mencari silsilah politik. Oleh karena itu Jokowi harus ekstra hati-hati menghadapi situasi dan figur yang mengaku politisi, mengagungkan Jokowi dan mendukung Jokowi. Apalagi jelang masa akhir kepemimpinan atau jelang pemilu. Kata-kata manis dari politisi dengan mulut berbusa-busa sedang berkeliaran mencari posisi. Waktunya telah tiba setelah sekian lama mencari, menjerumuskan dan upaya menjebak sedang dilakukan para penjilat tanah air. Waspadalah. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.